Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 19 di bulan Juni ya 2023. Dan tidak bosan-bosannya seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis guys di 0,25%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan meskipun tipis ya di 0,93%. Kemudian untuk Ethereum juga merah ya di 0,79%, kemudian untuk BNB juga masih merah di 1,12% guys. Untuk SRP ini masih hijau tapi tipis banget di 0,5%. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata pergerakan untuk altcoin ini tampaknya lebih buruk dibandingkan dengan pergerakan Bitcoin guys. Untuk perubahannya dalam waktu 24 jam ini antara 1 sampai 3% ya untuk altcoin ya. Dan untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri yang terlihat dari chart di sini ya, dalam waktu 24 jam ini terlihat untuk time frame daily close candle-nya kemarin merah ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada semacam sentimen yang bagus ya, dimana pergerakan harganya ini naik guys. Tapi kalau ini tidak bisa menembus untuk harga dari kemarin, ini kemungkinan untuk naiknya agak kecil dan bisa aja nanti turun lagi ya, mencoba retest di harga sekitar 26.000 guys. Dan kita doakan aja di harga 26.000 menjadi titik support yang cukup kuat sehingga tidak dapat tertembus dan akan mental lagi ya naik dan mencoba retest di MA20 time frame daily dan mencoba untuk retest juga di harga 27.000 ini guys. Kita doakan aja ya, semoga ada informasi positif dan juga sentimen positif tentunya guys ya. Nanti kita akan update lagi dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir ya, pertama dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa JP Morgan ini memperkirakan ya untuk dominasi dolar ini akan berlanjut meskipun China ini menyalip Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia guys. Jadi JP Morgan membahas masa depan dolar di Amerika Serikat ini di tengah proyeksi dominasi ekonomi Tiongkok guys. Para ahli strategi dari Bank Investasi Global JP Morgan baru-baru ini mendiskusikan dampak potensial terhadap dolar Amerika Serikat jika ekonomi China melampaui Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia guys. Menurut Center of Economics and Business Research atau CEBR, salah satu konsultan ekonomi terkemuka di Inggris, RRT, diproyeksikan akan melampaui Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 nanti. Para ahli strategi JP Morgan menjelaskan bahwa meskipun China melampaui ekonomi Amerika Serikat, USD tidak mungkin kehilangan statusnya ya sebagai mata uang cadangan dunia dengan segera. Dengan mengutip pengalaman histori yang menunjukkan bahwa transisi apapun akan terjadi secara bertahap. Meskipun Amerika Serikat melampaui Inggris sebagai ekonomi terbesar di dunia pada akhir abad ke-19, dolar Amerika Serikat umumnya dianggap telah mengambil alih posisi pound sterling sebagai mata uang cadangan terkemuka di dunia pada akhir Perang Dunia Kedua, tulis para ahli strategi JP Morgan. Dan juga menambahkan, pengalaman historis menunjukkan ya bahwa jika China mengambil alih Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia sekitar tahun 2030 nanti, dominasi dolar mungkin akan terus berlanjut hingga paruh kedua abad ke-21 guys. Menurut JP Morgan, Cina atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, adalah satu-satunya negara yang dapat menggantikan dolar dan ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang. Namun para ahli strategi Bank Investasi Global ini percaya ya bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, mengingat keunggulan ekonomi, teknologi, demografi, dan geografi Amerika Serikat. Selain itu, potensi pertumbuhan yuan dari China ini bergantung pada pelonggaran kontrol modal oleh rakyat Cina guys. Meskipun begitu ya, para ahli strategi JP Morgan menegaskan kembali kemungkinan de-dolarisasi secara bertahap, dengan menyatakan bahwa proses tersebut dapat dipercepat ya dengan kekurangannya kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat atau berkembangan positif di luar Amerika Serikat yang meningkatkan kredibilitas mata uang alternatif. Sebuah alternatif potensial untuk USD adalah mata uang BRICS yang diusulkan ya. Dan negara-negara BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika ini sedang membahasnya guys. Beberapa orang percaya ya bahwa yuan China ini akan menggantikan USD sebagai mata uang cadangan dunia. Sebagai contoh, pimpinan bank terbesar kedua di Rusia memperkirakan bahwa yuan akan menggantikan USD sebagai mata uang cadangan dan pembayaran utama dunia, paling cepat pada dekade mendatang. Seorang ekonom senior di perusahaan jasa keuangan TD baru-baru ini mengatakan bahwa penantang terbesar dolar saat ini adalah euro dan renminbi Tiongkok. Ekonom Stephen Chen
mantan Direktur Pelaksana Morgan Stanley, memperkirakan adanya pergeseran ya dari dunia mata uang cadangan unipolar ke dunia multipolar. Dengan yuan China, euro, dan dolar Amerika Serikat membentuk konfigurasi mata uang cadangan tripolar guys. Nah ini semakin menarik ya mengikuti perkembangan de-dollarisasi ini, dan apakah benar nanti di tahun 2030 akan menjadi akhir ya dari kejayaan dolar? Kita tunggu aja guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Potato ya. Dimana di sini diinformasikan untuk tingkat keberhasilan ETF BlackRock dengan SEC ini adalah 575/1 guys. Dan pertanyaannya bagaimana dengan aplikasi Bitcoinnya? Satu-satunya upaya ETF dari BlackRock yang gagal ya adalah sejak hampir 1 dekade yang lalu, di mana manajer aset terbesar di dunia ini membuat langkah besar menuju keterlibatannya dalam industri mata uang kripto minggu ini dengan mengajukan ETF Bitcoin Spot ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dengan banyaknya pengajuan sebelumnya ya untuk produk semacam itu oleh perusahaan lain yang gagal, maka komunitas bertanya-tanya apakah upaya BlackRock ini tampaknya sudah ditakdirkan sejak awal, namun tingkat keberhasilan raksasa ini dengan SEC sejauh ini tak tertandingi. Pandemi COVID-19, kebijakan moneter bank sentral berikutnya, dan lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2020 dan 2021 mengubah permainan dengan cara yang sangat sedikit yang cukup berani ya untuk dibayangkan sebelum saat itu. Banyak institusi mulai melihat lebih serius ya ke arah industri mata uang kripto, khususnya Bitcoin. Saat itu hampir dapat diperkirakan ya bahwa institusi baru atau investor lama individu akan mengumumkan pembelian Bitcoin mereka setiap minggu. BlackRock meskipun awalnya ragu-ragu, memulai dengan investasi kecil melalui CME serta komentar yang menggembirakan dari beberapa eksekutifnya. Sementara banyak institusi mundur ya selama pasar bearish di 2022 kemarin, terutama setelah runtuhnya ekosistem Terra dan juga FTX. BlackRock menggandakan diri dengan beberapa inisiatif lagi guys, termasuk ETF blockchain di Eropa. Pada Juni 2023, raksasa ini juga membuat taruhan terbesarnya ya di industri dengan mengajukan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat bersama Coinbase yang akan menjadi kustodian untuk dana tersebut. Langkah ini memiliki efek positif langsung pada Bitcoin dan harganya guys, yang melonjak lebih dari $2.000 dalam beberapa hari pertama setelah pengajuan. Konsekuensi jangka panjang bisa lebih menguntungkan lagi bagi industri jika ETF ini tersebut disetujui guys. Menurut Eric Balchunas, analisis senior ETF Bloomberg, kemungkinannya cukup tinggi guys, setidaknya secara historis. BlackRock memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam hal aplikasi ETF-nya dengan SEC 575. Aplikasi disetujui dengan hanya satu aplikasi yang ditolak. Selain itu, komisi dilaporkan menolak aplikasi ETF yang dikelola secara aktif karena tidak mengharuskan peserta untuk mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari. Kemudian bagaimana dengan ETF Bitcoin di Amerika Serikat guys? Jadi meskipun SEC telah memberikan lampu hijau ya untuk beberapa ETF Bitcoin futures, SEC telah menolak banyak sekali aplikasi ETF spot. Faktanya penolakan yang tidak pernah berakhir mendorong Grayscale dan mencoba mengubah produk Bitcoin andalanya menjadi dana yang diperdagangkan di bursa untuk menuntut regulator sekuritas. Pembenaran agensi selalu sama dan mengklaim bahwa ETF yang diusulkan gagal, menunjukkan bagaimana mereka akan mencegah manipulasi dan juga penipuan pasar. Selain itu ya, SEC kini telah mengejar beberapa bursa kripto dan token, menuduh bahwa sebagian besar aset adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Namun demikian, bahkan ketua yang skeptis yaitu Gary Gensler juga telah mengakui di masa lalu bahwa Bitcoin adalah komoditas guys. Bagaimanapun ya, pemilihan waktu BlackRock cukup menarik mengingat sikap negatif dari SEC secara keseluruhan terhadap industri ini guys, dan menjadi salah satu pemain keuangan paling berpengaruh ya. Dan bagaimanapun, ini menimbulkan pertanyaan apakah BlackRock mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui guys, yang akan membantunya melanjutkan tingkat keberhasilannya yang spektakuler, atau bahkan apakah ia akan mendaftarkan loss untuk yang keduanya guys. Jadi ini menarik ya untuk diikuti, dan seandainya nanti untuk BlackRock Bitcoin spotnya ini disetujui ya untuk ETF-nya, maka ini akan keren banget guys ke depannya, dan kita tunggu aja. Nanti kita akan update lagi perkembangan dari BlackRock ETF Bitcoin Spot ini ke depannya guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto News. Di sini diinformasikan bahwa Binance BUSD ini kehilangan kapitalisasi pasarnya $1 miliar guys. Turun ke posisi keempat ya di antara stablecoin yang lain guys. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi sih? Jadi stablecoin BUSD bermerek Binance ini telah kehilangan kapitalisasi pasar sebesar $1 miliar lagi ya.
turun ke posisi keempat di antara stablecoin yang lain. Stablecoin BUSD saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 4,3 miliar dolar, turun dari 5,5 miliar dolar ya sebulan yang lalu menurut data dari CoinMarketCap. Ini menempatkan BUSD di posisi keempat antara stablecoin, dan tepat di belakang stablecoin terdesentralisasi ada DAI yang telah mengalami peningkatan kapitalisasi pasar hingga lebih dari 4,6 miliar dolar ya selama beberapa hari terakhir. Untuk stablecoin Tether, USDT dan USDC Coin adalah dua stablecoin terbesar di pasar, masing-masing dengan kapitalisasi pasar sekitar 83 miliar dolar dan 28 miliar dolar. Penurunan dari kapitalisasi pasar BUSD yang terus berlanjut terjadi setelah Departemen Layanan Keuangan New York yaitu DFS memerintahkan Paxos, sebuah perusahaan kripto yang menerbitkan stablecoin, untuk berhenti mencetak token BUSD. Dalam sebuah peringatan kepada konsumen, DFS juga mengatakan bahwa mereka mengeluarkan perintah tersebut sebagai akibat dari beberapa masalah yang belum terselesaikan ya terkait pengawasan Paxos terhadap hubungannya dengan Binance. Selanjutnya, terungkap bahwa SEC telah mengeluarkan pemberitahuan Wells kepada Paxos dan berencana untuk menuntut perusahaan tersebut atas penerbitan BUSD. Agensi berpendapat bahwa BUSD dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, guys. Menyusul tindakan tegas dari regulator, Paxos mengumumkan ya akan mengakhiri hubungannya dengan Binance dan akan berhenti menerbitkan token BUSD baru mulai 21 Februari. Namun perusahaan akan terus mendukung dan menukarkan token hingga setidaknya Februari 2024 nanti, guys. Dalam pukulan lain terhadap stablecoin bermerek Binance, SEC telah meluncurkan tuntutan ya terhadap Binance dan juga CEO-nya si Changpeng Zhao menuduh perusahaan tersebut mengoperasikan bursa sekuritas secara ilegal, guys. Tether ini sempat kehilangan patokan ya karena aksi jual yang meningkat. Jadi minggu lalu seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, USDT ini kehilangan patokan dolarnya setelah dua pool utama untuk perdagangan stablecoin menjadi sangat tidak seimbang, guys. Jadi pada saat itu saldo USDT di triple curve yang populer, sebuah pool swap stablecoin yang terdiri dari USDT, USDC dan juga DAI naik hingga lebih dari 70% guys, dan menunjukkan bahwa para pedagang telah menukar puluhan juta USDT dan USDC dan juga stablecoin DAI. Tekanan jual pada USDT terjadi beberapa hari setelah stablecoin terbesar di pasar dunia ini mencapai rekor tertinggi ya, melebihi 83,2 miliar dolar, guys. Stablecoin ini berhasil memulihkan nilai pasar sebesar 20 miliar dolar yang hilang ya setelah runtuhnya stablecoin saingannya yaitu Terra USD tahun lalu. Meskipun Tether berhasil memulihkan nilai pasar yang hilang tahun lalu, stablecoin lain belum sesukses ini, guys. Sebagai contoh ya, USDC sebagai stablecoin terbesar kedua saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 29 miliar dolar. Jauh lebih kecil ya dari rekor tertingginya sepanjang masa yang mencapai lebih dari 56 miliar dolar menurut data dari CoinGecko, guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya, guys. Kita lansir dari bitcoin.com ya. Di sini diinformasikan bahwa perusahaan pembayaran kripto yang bernama Wire ini ditutup dan pengguna diminta untuk menghapus aset dari platform, guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi perusahaan pembayaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Wire mengatakan kepada 19 Juni bahwa mereka akan menghentikan operasinya, dan menurut sebuah pernyataan, keputusan dari Wire ini untuk menutup operasi dibuat untuk melindungi kepentingan terbaik, guys, para pemangku kepentingan dan juga pelanggannya. Perusahaan pembayaran ini bersikeras bahwa langkah tersebut tidak dipaksakan pada Wire oleh beberapa badan pengatur. Keputusan perusahaan untuk menutup diri datang lebih dari 6 bulan setelah CEO Leonis Genaros membantah laporan bahwa platform pembayaran telah ditutup. Pada saat itu, Gianaros malah mengklaim bahwa Wire sedang melakukan pengurangan. Pengguna didesak untuk menghapus aset dari platform. Namun dalam pernyataan yang mengumumkan penutupan platform pembayaran, Wire mengutip kondisi pasar sebagai salah satu alasan mengapa platform tersebut ditutup, guys. Dan pernyataan tersebut juga menginformasikan kepada pengguna tentang langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Jika Anda memiliki aset di platform Wire, Anda dapat terus menariknya melalui dashboard Wire hingga Jumat 14 Juli. Setelah itu, kami akan melakukan proses terpisah ya untuk memulihkan aset yang tersisa di platform. Kami akan memposting detail prosesnya di situs web dan blog kami. Kami akan membagikan lebih banyak informasi dalam beberapa minggu ke depan, kata penyedia layanan pembayaran tersebut, guys. Wire juga menginstruksikan individu atau perusahaan yang tertarik untuk mengakuisisi perusahaan pembayaran kripto atau anak perusahaannya untuk menghubungi 88 partners melalui email. Seperti yang dilaporkan oleh bitcoin.com news pada September 2022, kesengsaraan dari Wire ini tampaknya dimulai setelah perusahaan teknologi Amerika Serikat Bolt tiba-tiba menarik diri dari kesepakatan ya untuk mengakuisisi penyedia layanan pembayaran kripto yang berbasis di San Francisco ini senilai 1,5 miliar dolar. Ini diikuti oleh laporan pada awal Januari yang menyatakan bahwa Wire telah mengubah kebijakan penarikannya sebagai tanggapan atas kondisi pasar yang memburuk, guys. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai aset di platform Wire, ini alangkah baiknya dicairkan dulu ya atau diambil dulu, guys, karena sepertinya Wire ini sudah tidak tertolong lagi. Jadi agar aset kalian tidak hilang, kalian amanin dulu
dulu ya. Kita lanjut ke informasi yang terakhir, dan informasi ini cukup menarik ya, seperti dilaporkan oleh Crypto News, di mana pendiri dari Cardano yaitu Charles Hoskinson ini bergabung dalam pencarian alien dan juga UFO guys. Nah ini menarik ya. Jadi pendiri Cardano Charles Hoskinson telah menginformasikan ya di Twitternya bahwa dia itu adalah bagian dari ekspedisi yang mencari meteor yang berasal dari antar bintang yang jatuh ke bumi dari luar angkasa pada tahun 2014 guys. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah memverifikasi ya asal-usul meteor tersebut pada tahun 2019, dan pencarian meteor tersebut dilakukan oleh Proyek Galileo yang merupakan bagian dari Universitas Harvard. Proyek ini dipimpin oleh Profesor Harvard Avi Loeb dan mahasiswanya Amir Shiraj. Pada bulan Maret 2023, Charles Hoskinson, pendiri Cardano, menginvestasikan 1,5 juta dolar ya untuk Proyek Galileo ini guys. Dan pada tanggal 16 Juni, Hoskinson mengonfirmasi ya kehadirannya bersama para peneliti di pantai Papua Nugini di Samudra Pasifik, berbagi informasi terbaru ya melalui serangkaian tweet. Dalam salah satu tweetnya, dia menyebutkan bahwa masih banyak tanah yang harus dijelajahi dan mereka belum mulai menggunakan kereta luncur katanya. Sementara itu ya, Lud, anggota ekspedisi lainnya, mengelola sebuah blog di mana ia memberikan update harian tentang kemajuan ekspedisi sejauh ini. Dalam sebuah posting tertanggal 16 Juni, dia menyebutkan ya penemuan kawat mangan platinum dengan pola kelimpahan yang unik yang berbeda dari produk komersial yang tersedia secara umum. Para ilmuwan yang terlibat dalam ekspedisi ini memiliki keyakinan yang kuat ya terhadap keberadaan kehidupan alien dan berspekulasi bahwa meteor yang jatuh ke lautan itu sebenarnya adalah pecahan dari objek terbang tak dikenal. Charles Hoskinson dikenal karena berinvestasi pada proyek-proyek unik dan menyenangkan yang terlihat melampaui batas-batas yang sudah diketahui, di mana pada bulan Maret 2022 ya pendiri dari Cardano ini mengatakan bahwa ia berinvestasi dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk menghidupkan kembali mammoth berbulu dengan tujuan membawa blockchain ke dalam bidang kepunahan guys. Ini keren ya. Nah pertanyaannya, bagaimana token dari Cardano yaitu ADA ini bisa bertahan guys? Jadi mata uang kripto asli dari Cardano yaitu ADA ya telah mengalami penurunan nilai selama beberapa minggu terakhir, dan menurut data dari CoinMarketCap token ini telah kehilangan sekitar 1,72% ya nilainya dalam seminggu terakhir ini. Dari 1 Juni 2023 ketika harganya sekitar 0,3751 dolar, Cardano telah turun menjadi sekitar 0,2766 dolar. Pada 18 Juni 2023 menandai penurunan di 18,9% bulan ini guys. Aksi harga bearish dari Cardano ini baru-baru ini ya dapat dikaitkan dengan tuntutan hukum yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh Binance dan Coinbase dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Tantangan hukum ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan menyebabkan beberapa orang menjual mata uang kripto yang mereka pegang termasuk Cardano ini guys. Nah ini menarik ya, dan apakah ini menandakan ya bahwa pendiri dari Cardano si Charles Hoskinson ini guys melebarkan sayapnya ya untuk menginvasi dunia island guys dan memperkenalkan teknologi blockchain. Ini menarik banget ya. Dan tentu saja optimisme untuk proyek dari Cardano ini sebenarnya masih sangat bagus ya, dan bisa kita jadikan sebagai salah satu aset masa depan yang cukup menjanjikan guys. Selain dari proyek-proyek seperti ada Polkadot, Atom, ada Solana dan beberapa proyek keren lainnya. Oke, untuk sementara ini dulu guys untuk informasinya, dan seperti biasa kita masih menunggu untuk kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.